apa ya namanya itu? Visi misi. Visi dan misi International High Quality of the Law. Kami ya? kalah sama klub tetangga. KTC dia sudah punya rider perempuan. Tapi untungnya di Kerpang Gaspol kami nggak pernah dimarahin bini gara-gara ngetrail. Kalau di dunia terabas nih Bang, semakin jalan tuh hancur, semakin rame. Biasanya Bang di video dulu baru dibantu. tolong. Kami video dulu. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobras, hari ini adalah hari yang super spesial, hari yang bahagia, hari yang membuat kita menjadi lebih pengen tahu apa sih kegiatan Ngobras. Dan hari ini seperti biasa saya Bribka Mandau Sihombing, sarjana sosial akan menemani Anda berbicara banyak tentang kecintaan kita terhadap dunia otomotif, khususnya sepeda motor, dan bagiannya nanti ada yang menjelaskan. Tentunya melalui narasumber yang kita undang hari ini. Kalau sahabat Ngobras penasaran dan perlu tahu siapa yang kita undang hari ini, dua kaum Adam yang memiliki talenta dan bagian dari anggota Polres Katingan juga. Siapa mereka, langsung kita sapa. Asik. Senyum dulu Pak Ketua. Oh siap. Oke, saya sapa terlebih dahulu Bribka Haryanto. Siap. Selaku Ketua Kerpang Gaspol. Dan ada senior saya juga, Aibda Herman Ramli. Ini kalau berbicara dengan dunia otomotif, dua senior saya yang satunya ini sudah tidak pernah diragukan lagi kalau masalah dunia otomotif. Dari Vespa pun sudah tahu beliau. Namun kami persilakan untuk memperkenalkan diri, menyapa sahabat Ngobras. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Mandau karena telah mengundang kami berdua ke acara Ngobras, ngobrol asik bareng Polres Katingan lah Bang. Betul. Iya. Saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bribka Haryanto. Saya kebetulan berdinas di Bak Logistik Polres Katingan, dan saat ini saya kebetulan diberikan kepercayaan dari teman-teman Kerpang Gaspol dalam memimpin klub. Kebetulan menjadi ketua di klub Kerpang Gaspol untuk periode 2022-2024. Jadi kami Bang, panggil aja Bung kalau memang ragu-ragu. Oh siap. Oke. Maunya manggil Bung tapi takut terus ya. Habis acara, maksud kamu apa tadi? Jadi kebetulan di klub Kerpang Gaspol nih Bang, jabatan ketua dijabat selama 2 tahun. Jadi itu untuk mengantisipasi kalau aja ada kevakuman di klub Bang. Oke. Nah jadi setiap 2 tahun sekali diadakan pemilihan ketua. Jadi memang ada durasi timeline untuk masa kepemimpinan dari ketua sendiri ya. Siap Bang. Sebelum kita jauh ke struktur, saya menyapa senior yang satu ini. Silakan diperkenalkan ke sahabat Ngobras Bang. Mungkin terima kasih Bung Mandau yang ini saya temen begini. Saya temen begini. Mungkin panggilan yang paling sohib lah. Bung. Ya. Oke Bang, siapa? Mungkin terima kasih atas waktunya beri kami dan diundang di Obras ya. Betul. Podcast Polres Katingan. Mungkin mohon izin saya memperkenalkan diri. Sebelumnya saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Mungkin saya memperkenalkan diri, nama saya Herman R. Mungkin Bung Mandau sudah tahu apa itu R. Rahasia aja Bang, rahasia. Rahasia itu kan Yang mungkin, pasti bukan racing. Iya. Tadi saya udah keceplosan. itu enggak apa-apa. Oke. Memang itulah. Pangkat Aibda Bang ya. Pangkat Aibda. Sekarang saya dinas di Bak of Polres Katingan ya. Secara jabatan di Gaspol? Kalau di Gaspol ini sebenarnya termasuk penasehat juga. Wow. Ya, pencetus yang intinya saya sama ketua itu mempunyai apa ya namanya itu Visi misi. visi dan misi
International Equality of the Law. Ini jangan-jangan juru kampanye ini. Sehingga terpilih jadi ketua. Berarti memang di belakang semua itu istilahnya boleh, kalau boleh saya simpulkan, ya terciptanya, terbentuknya Kerpanggaspol ini memang dari awal tidak terlepas dari Bang Herman sepertinya. Kita saling mengisi sebenarnya. Betul. Ya, programnya Pak Ketua bagaimana Bang? Kita majukan ini. Saya bilang gas. Kita gas sampai internasional. Itulah cita-cita kami. Enggak GPRS. Enggak. Apa? GPRS tahu Pak Ketua? Apa itu GPRS, Bang? Hah? GPRS apa GPRS? Kalau JPS saya tahu. ini Pak Ketua harus tahu. GPRS itu gaspol rem sedikit. Itu dia. Ada kata-kata baru ya. Saingannya internasional high quality. Karena ada dua perbedaan. Kita di era milenial ini jangan seperti Bluetooth. Oh iya, betul. Kita harus seperti Wi-Fi. Oh, Tersambung dengan yang paling kuat. iya betul. Nah, kalau Bluetooth, Tersambung dengan yang paling dekat. nah, Betul. jadi kita memang di era milenial. Dan sebelum jauh kita berbicara, kita tinggalkan dulu itu. Terlebih dahulu saya juga mengucapkan terima kasih atas nama Ngobras Polres Katingan, di mana sosok yang bagian dari anggota Polres Katingan juga Pak Ketua Kerpanggaspol dan senior saya Aibda Herman R sudah bersedia hadir di Ngobras. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kecintaan dengan dunia otomotif ini, tentunya menitik beratkan mengedukasi, memberikan pesan-pesan positif bagi kaum muda tentunya yang memiliki kecintaan juga yang sama di dunia otomotif, khususnya di motor Bang ya. Apa kalau boleh disebut trail adventure itu ya. Dan di Katingan ini khususnya di Kerengpangi sudah terbentuk salah satu klub yang memang membawahi tentang kehobian itu gitu, yaitu yang saat ini kita hadirkan sebagai narasumber. Berbicara jauh nanti tentang itu harus kita kenal dulu strukturnya nih. Terbentuknya kapan, kemudian berapa personil, dan ya apa saja kegiatannya yang sudah selama ini berjalan. Ya. Jadi terbentuknya Kerpanggaspol ini Bang tanggal 21 bulan 1 tahun 2021 itu yang resminya. Oke. Jadi awalnya Kerpanggaspol ini awalnya itu dari terciptanya tuh gara-gara pandemi Bang. Jadi pandemi ini membawa efek negatif ada, efek positifnya ada. Salah satu efek positifnya yaitu terbentuknya Kerpanggaspol. Jadi dunia trail ini mungkin nggak di Katingan aja Bang, mungkin di semua wilayah. Selama dari 2020 event latber, pokoknya yang berbentuk mengumpulkan orang banyak di dunia trabas, di dunia trail ini sempat vakum lah Bang. Betul. Nah sempat vakum gara-gara corona. Nah jadi motor-motor kami itu awalnya nggak terpakai di rumah, dipanasin pun ngapain juga dipanasin, nggak dipakai. Jadi tiba-tiba kan muncul ide gara-gara anak saya yang laki-laki itu Bang, yang namanya Rai itu. Jadi dia itu ada jalan pagi habis subuh, jalan sama teman-temannya ke belakang BTN. Jadi kata Rai pas dia pulang, dari mana tadi habis subuh nggak ada pulang. Jadi katanya jam 9 sudah dia pulang rumah. Jadi katanya kan di belakang tadi Pak ada jalannya jalan setapak bagus jadi kan. Jadi saya ini langsung terpikir Bang, wah ini sip ini kalau dipakai untuk jalur trabas. Nah jadi saya coba sama Bang Rebono sama Rudi, kami bertiga awalnya mencoba, wah ini bagus ini. Nah jadi besoknya saya kumpulkan kawan-kawan, jadi rutinitas mulai setiap sore, tapi kegiatannya setelah asar, pulangnya sebelum maghrib. Jadi saya punya prinsip Bang, jangan sampai hobi mengalahkan ibadah. Nah jadi kalau bisa itu jangan sampai sholat ditinggal, salah itu. International quality of the law ya. Oke. Jadi artinya ini ya buat cari-cari keringat lah, iya, yang Bang. tipis-tipis aja gitu Iya, kan. buat olahraga, tapi jalurnya lumayan Bang, lumayan menantang. Jalur yang di belakang BTN, yang pokoknya kalau misalkan kita habiskan itu sekitar 2 jam. Itu aktif setiap sore selama berapa lama itu? Seminggu tuh kadang-kadang seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, paling banyak seminggu 3 kali Bang. Lalu muncul ide untuk membentuk itu?
Nah, jadi awalnya kan di Kerimpang ini Bang ada klub dua, satunya Barakatak yang isinya anggota polisi, satunya Kertak, Kerempangi Trail Adventure Club. Nah, jadi kami awalnya tuh Kerpang Gaspol ini awalnya komunitas aja Bang, bukan klub resmi IMI. Nah, setelah singkat cerita, jadi sekarang ini sudah Barakatak dan Kertak sudah gabung jadi satu. Dan sekarang sudah Kerpang Gaspol ini sudah terdaftar di IMI dan resmi jadi klub klub yang bernaung di IMI. Trail Adventure ya. Trail Adventure. Jadi di antara personil Barakatak dan Kertak ini berbaur juga dengan Kerpang Gaspol. Udah jadi satu gitu. Sudah jadi satu. Sekarang anggota klub Kerpang Gaspol ini yang aktif sekitar 63 orang Bang. 63 rider. Jadi kebetulan kalau untuk struktur organisasinya kebetulan saya ketuanya, wakilnya Pak Ahdi, sekretarisnya sekretarisnya Wajid, habis itu bendaharanya Sultan, kemudian di bawahnya membidangi seksi-seksi Bang. Kebetulan beliau ini seksi perlengkapan. Ada berapa lama? Hampir 1 tahun ya berjalan ya? Iya, hampir. Dengan 63 personil. Iya. Oke, memang kita pahami mungkin tidak pernah menyelenggarakan event, namun untuk kegiatan rutinnya? Kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan Bang, memang kalau event yang besar baru kemarin Bang, bulan Juni lah Bang, 18 Juni. Tapi sebelumnya kami pernah menyelenggarakan latihan bersama. Itu Kerpang Gaspol part 1-nya bulan Maret, tanggal 27 Maret tahun 2021. Itu awal kami setelah kami membentuk Kerpang Gaspol, kami membuat event, tapi eventnya setengah resmi Bang. Iya. Makanya dinamakan latihan bersama. Ini mengundang dari mungkin kabupaten tetangga atau kota. Iya, yang pertama itu pesertanya 134. Yang rider yang ikut berpartisipasi. Nah, yang tanggal 18 Juni 2022 ini Bang, alhamdulillah yang hadir yang terdaftar 703 peserta. Wow. Itu di luar yang kan ada kadang-kadang rider yang dia nggak daftar tapi dia ikut terabas Bang. Iya. Kalau perkiraan dengan yang itu sekitar 800 Bang, tapi yang mendaftar 703 yang terdata di seksi pendaftaran kami Bang. Oke. Iya. Ini supaya lebih tertantang karena nih saya ke Bang Herman nih. Iya. Ini bagian dari olahraga sport yang artinya menantang adrenalin ya Bang ya. Iya. Nah, sementara sudah pernah menyelenggarakan meskipun itu setengah resmi kata Pak Ketua. Untuk sirkuitnya sendiri itu memang kita sudah ditentukan atau memang kita yang mencari gitu atau bagaimana? Jadi begini, Bung Mando, mungkin untuk sirkuit ini sebenarnya kita punya, apalagi lahan-lahan di belakang, khususnya lingkup kita lah di Katingan ini kita eksplor. Artinya observasi dulu observasi kita lihat dulu, ini cocok apa enggak buat kita latihan. Ada yang sudah dipatenkan untuk jalur? Kalau untuk jalur sudah ada. Iya. Terakhir menyambung dari Pak Ketua untuk yang event kemarin, sirkuit di mana jalurnya? Jalur BTN Rasa Event. Nah ini BTN Rasa Event. Dari 63 personil terlibat semua kemarin? Semua peserta untuknya klub kita, khususnya Kerpang Gaspol, semuanya antusias, saling membantu, itulah Kerpang Gaspol. Luar biasa. Jadi ada kata-kata hilang kebanggaan tanpa kebersamaan. Oke, hilang kebanggaan tanpa kebersamaan. Ini jangan-jangan istri marah. Mau bersama terus biar bangga, istri di rumah dilupakan. Jangan sampai. Kebanyakan gitu Bang. Oke, kalau gitu biar gak salah paham, kopi ngobras kita. Siap. Kita nikmati dulu Bang. Ini kopi ngobras ini. Yes, luar biasa. Bayar kata Bang. Tidak ada yang bayar di sini. Cuman kalau untuk mengeluarkan jargon hati-hati. Oh, siap. Hati-hati. Banyak pasalnya. Oh, siap. Kalau ingin bergabung Ya. dengan klub Kerpang Gaspol ini khususnya di dunia motor trail adventure, itu terbatas dengan usia atau ada persyaratan tertentu atau bagaimana? Iya. Kalau untuk syarat masuk klub Kerpang Gaspol Bang sampai dengan saat ini memang kami permudah, tapi kami usahakan yang pertama dia harus memiliki motor trail, kemudian usianya minimal 17 tahun, kalau maksimalnya mungkin
kalau dia tua tapi dia mampu. Soalnya Bang, kami di jalur itu jarang ninggalin teman. Jadi Ya iya, karena tanpa kebersamaan tidak ada kebanggaan. Masa harus ditinggalin? Wah, ini Pak Ketua. Jadi di jalur itu kadang-kadang ada yang tua tapi dia kan wajar karena dia usianya sudah lanjut, mungkin fisiknya sudah berubah, tapi tetap kami dampingi. Iya, maksud saya kategori tua itu batasan usianya berapa? Enggak terbatas Bang, yang pasti yang penting dia masih mampu main trail, kami persilahkan aja masuk klub. Pak Ketua, dari 63 personil ini ada nggak rider yang perempuan? Rider perempuan sampai saat ini belum ada kami. Kalau di klub-klub luar dari Kerpang? Ada. Ada Kami ya? kalah sama klub tetangga. KTC dia sudah punya rider perempuan. Tapi untungnya di Kerpang Gaspol kami nggak pernah dimarahin bini gara-gara ngetrail. Kita membuka klub itu bukan untuk ajang istilahnya pamer, tidak. Iya. Kita merangkul masyarakat, ya, masyarakat untuk intinya tertib berlalu lintas. Ya. Itu satu. Secara langsung kita mengedukasi tidak bisa melalui kantor, melalui klub lah. Bisa kita edukasikan, kita sampaikan aturan-aturan di jalan yang membahayakan ataupun yang tidak, secara tidak langsung, dan kita tidak juga memungut biaya, tidak ada. Intinya kita bisa menyampaikan sosialisasi masalah tertib lalu lintas, ada kita masukkan, terus bisa mengajak masyarakat untuk jadi satu, tidak ada perbedaan antara polisi ataupun masyarakat ataupun dari klub lain. Intinya kita hobi di jalur tidak saling menjatuhkan. Oke. Ya, itu mungkin. Ya, karena kita memang bagian dari dasar kita Pancasila kan, yang terbingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu. Namun menariknya kalau berbicara tentang aturan, ya itu bagian dari tugas Bang Herman dan Ketua sebagai leading sektor yang juga tentu menyampaikan kepada personil-personilnya anggota Kerpang Gaspol tentunya untuk tertib dalam berlalu lintas. Sekalipun ya kecintaan tentang hobinya ya di Terabas ini saya tahu memang memacu adrenalin karena lintasan atau sirkuitnya tidak ada yang melewati jalur jalan beraspal gitu kan. Namun tidak kalah penting ya itu tadi yang seperti disampaikan, ketika kita memang melewati jalur yang seharusnya tertib lalu lintas, ya ketentuannya memang harus tertib lalu lintas. Kalaupun terabas di hutan tidak ada lantas yang jaga, ya setidaknya tidak ada kaitannya dengan kehobian itu kan. Nah ini saya sangat terima kasih kalau memang itu sudah disampaikan. Kasat Lantas mohon diperhatikan. Ngobras ini ngobrol asik bareng Polres Katingan. Wadah kita mengedukasi, menyampaikan informasi hal-hal yang positif untuk masyarakat. Jangka panjangnya nih, agenda yang ingin dilaksanakan oleh Kerpang Gaspol, ada event nggak? Mungkin event selanjutnya insya Allah kalau misalkan memungkinkan mungkin tahun depan Bang, tahun depan insya Allah. Dan kami Kerpang Gaspol sangat berterima kasih Bang kepada Polres Katingan, khususnya Kapolres Katingan karena kemarin sudah mendukung kegiatan kami Bang. Kerpang Gaspol Part 2 sekaligus hari HUT Bayangkara yang ke-76 kemarin. Sekaligus memeriahkan dalam rangka HUT Bayangkara. Iya siap. Jadi itu dari Polres Katingan memang mendukung penuh. Kami sangat berterima kasih kepada Kapolres Katingan dan beserta jajarannya. Kami sangat berterima kasih Bang. Ini ada link ininya nggak, akun Instagram ke YouTube ke atau apa di medsosnya untuk Kerpang Gaspol ini? Jadi Mungkin untuk pembentukan akun-akun itu nanti akan kita share. Oke. Ya, kita share mungkin di media ada. Pokoknya kalaupun diklik Kerpang Gaspol pasti akan keluar itu. Iya. Ya paling tidak wajahnya ketua dulu lah. ini kalau ketua ini Bang tidak asing. Benar. Karena secara pemain bola juga iya. multi talenta. Tapi ya ini harus kita singgung. Kalau tadi saya hanya menyebutkan Haryanto, ini Haryupi, Pardoyo. Yang lebih hebat lagi kalau di Kerpang Gaspol, Dayak Boy. Luar biasa. Gue banget. Siap. Iya. Cuman luar biasa. Saya bangga, saya salut. Di samping memang
secara kedinasan tidak pernah istilahnya melalaikan tugas dan tanggung jawab, namun juga berbaur di masyarakat, bahkan menjadi pemimpin leader di sebuah organisasi ya, klub ya. Ini sudah salah satu tugas yang kita perankan juga di luar tanggung jawab kita sebagai pelindung pengayom penegakan hukum. Kita juga pengemban untuk mensosialisasikan segala sesuatu yang baik kepada masyarakat. Untuk Kerpanggaspol sendiri, mungkin sudah pernah mengikuti ke klub lain atau latber di daerah lain, ataupun pernah mengikuti event-event yang resmi. Sudah. Kemudian ada prestasi yang bagaimana? Mungkin untuk event-event setiap ada undangan dari klub-klub lain, insya Allah kita pasti akan hadir. Dan juga sebaliknya, apabila kita mengadakan, mungkin kawan-kawan di luar klub kita akan juga hadir. Itulah tingkat kebersamaan kami antara klub lain dengan klub kita, itulah saling mendukung. Oke, baik, ini kan bagian dari olahraga yang bisa dikatakan kategori olahraga mahal ya Pak Ketua ya. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena syarat mutlaknya harus punya motor pribadi. Iya. Masalah trial adventure-nya ini. Nah, maksud saya kalau ada pendaftar yang baru dan memang dia buta tentang otomotif itu, cuman dia punya keinginan karena merasa melihat di video mungkin, lalu timbullah saya ikutlah gabung. Ini kan boleh dikatakan pemula. Kemudian ada tatanannya nggak untuk mereka yang baru-baru ini? Takutnya Iya. karena saking semangatnya ngelihat di video, oh lewat sungai bisa nyebrang, di jumping ini kan. Iya. Nah takutnya seperti itu. Ini ada penataannya nggak untuk yang pemula-pemula ini? Biasanya Bang, kalau untuk yang pemula yang baru ikut klub kami Kerpanggaspol, biasanya kami bawa di belakang BTN kan ada jalurnya yang kayak tadi saya bilang, jalurnya sekitar 2 jam kalau kita ngabiskan jalurnya itu. Nah jadi di situ wadah tempat kami ngasih edukasi, ngasih trik-trik khusus Ya. untuk misalkan melewati gambutan, melewati patakan, melewati tanjakan atau turunan, Jalan berair atau berlubang gitu. iya. Dan nanti kalau misalkan dia ikut event, walaupun dia sudah latihan di belakang BTN, tetap kami dampingi Bang. Iya. Ya, untuk kami mencegah juga kalau terjadi apa-apa sama yang pemula tadi. Jadi setiap anggota baru daftar punya motor dan safety-nya sudah ada semua. Intinya kan safety nih. Ya. Helm, sepatu, ya kan? Itu body protector, pelindung Atribut dada, lengkap gitu ya. Iya. Itu intinya itu dulu. Jadi setiap anggota baru akan kita ajak menjalur bareng. Tantangan yang dihadapi misalnya nih patakan nih. Ya. Patakan. Jadi kita akan kasihkan edukasi. Ya. Cara mematahkan ataupun Melewati jalur itu. jalurnya harus ada cara Ya. dan teknik khusus. Intinya itu. Melewati sungai, melewati gambutan, Ya. pasir, tanjakan, itu. Makanya kita tanyakan dulu, mampu nggak menghadapi jalur kayak gini? Tapi triknya udah dikasih tahu. Trik, kan? pasti kita tahu. Ya. Triknya misalnya dipatahkan nih, kalaupun ragu-ragu pelan-pelan. Kalaupun udah yakin silahkan dicoba. Ya, tapi biasanya Bang, kalau di dunia terabas nih Bang, semakin jalan tuh hancur, semakin rame. Iya. Biasanya Bang di video dulu baru dibantu. tolong. Kami video dulu. Sabar. Kami video dulu baru dibantu. Harus siap. Karena itu juga momen yang memang istilahnya bagian dari tantangan tadi. Iya, kan? Pak. Kalau memang istilahnya tidak mampu melewati itu, ya itulah yang harus dijadikan ini kan. Oke. Maskot. Oh, luar biasa. Jadi jangan sampai, maksud saya, ketika ini kan menggebu-gebu nih, Iya. mau ikut daftar, sementara belum tahu apa-apa, menggebu-gebu. Mungkin bisa saja nonton di video-video kan. Iya. Wah, kalau lewat jalan yang begini, sungai terbang. Siapa tahu begitu maksud saya kan. Karena semangatnya menggebu-gebu, nggak dibimbing, akhirnya terbang, akhirnya motornya hilang, orangnya timbul. Kan bahaya. Nah itu yang istilahnya mungkin kalau di dunia kepolisian ada SOP-nya lah. Oh, iya. Iya kan? Nah ini luar biasa. Jadi segala sesuatunya memang diantisipasi untuk kebersamaan dan memang mengutamakan keselamatan gitu ya. Siap Bang. Baik, kalau dari Bang Herman sendiri nih, sejauh ini mungkin arah pertanyaan saya, kalau pengen mendaftarnya kemana? Kerpanggaspol ini, siapa tahu udah punya kantor sendiri atau sekretariat sendiri gitu kan? Atau memang ada linknya?
mungkin ini kita memang ada punya sekre base camp lah, sekre yang memang kita buat di Jalan Bayangkara, khususnya Gang Katingan. Promoin aja SMK. Bang. Promoin. SMK. Oke. Nah, kalaupun mendaftar kan dari pendaftaran kemarin sudah bisa menghubungi langsung. Sebenarnya di samping saya ini orang ya. Iya, iya. Nah, dengan nomor HP, nomor WA yang sudah di-share, silahkan daftar. Nah, jadi untuk ketentuan mungkin sudah dijelaskan Pak Ketua Ya, betul, tadi kan, ya. ketentuannya. Terus kalaupun edukasi saya, salurkanlah hobimu di jalur yang resmi. Oke. Jangan menggunakan jalur yang tidak resmi. Kenapa saya bilang safety tidak ada, asuransi juga pun tidak akan didapatkan. Kalaupun rekan-rekan ataupun saudara-saudara kaum masyarakat yang ingin mendaftar, silahkan daftar yang resmi, akan kita edukasi ya. Jangan sampai bakatmu disalurkan di jalan yang akan membahayakan orang lain, gitu aja. Oke. Kita sama-sama berharap semoga ini memang wadah organisasi yang mampu menampung terutama kaum muda masyarakat Kabupaten Katingan untuk menyalurkan hobinya, supaya memang jangan salah arah, jangan salah sasaran, jangan salah tempat. Karena biar bagaimanapun menggunakan kendaraan ini tentunya ada ketentuan lalu lintas yang harus kita patuhi. Itu. Tapi meskipun dilihat nanti diprotes, itu kan di hutan, gimana mau ini, motornya aja pretelan. Ya bukan begitu juga kan. Nah, tetap mengedepankan segala sesuatu yang baik seperti tadi yang sudah disampaikan. Jadi Bang Mandau, kami membentuk Kerpang Gaspol ini selain memang untuk menyalurkan bakat dan hobi kami berharap mudah-mudahan klub Kerpang Gaspol ini Bang dapat bermanfaat, dapat berguna bagi anggotanya, khususnya anggotanya dan pada umumnya bagi warga masyarakat Katingan Bang. Mudah-mudahan ada gunanya. Kami nggak mau juga Bang, kami rame-rame, kami bahagia, sedangkan yang di kiri kanan kami, tetangga kami ada yang kesusahan. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya Bang, Kerpang Gaspol ini. Oke, Baik amin. Iya Bang, baik itu di dunia otomotif maupun di luar dunia otomotif. Amin. Iya Bang. Mungkin ada Bang Herman bisa menambahkan? Mungkin terima kasih. Mungkin saya menambahkan dari pesan Pak Ketua. Jadi kita membentuk Kerpang Gaspol itu menjaga image bahwa polisi itu tidak bersahabat. Sebenarnya tidak. Kita kan sama, kita dari masyarakat biasa yang berpotensi akhirnya kita mendaftar menjadilah seorang anggota polisi. Jadi intinya di dalam klub itu kita tidak membedakan. Saya bilang dari awal tidak bisa membedakan bahwa oh kamu masyarakat, kita anggota, tidak. Kita setara, masyarakat, anggota polisi, intinya satu, sama. Yang mempunyai kepentingan yang sama. Nah, itu. Jadi setidaknya kita membuka klub bisa membantu masyarakat. Tapi mohon maaf saya potong nih Bang. Untuk pemilihan ketua sendiri voting kan? Jadi pemilihan ketua memang kesepakatan kita voting berdasarkan anggota yang dipilih ada ditunjuk. Berarti kan saya garis bawahi, artinya bukan karena dia polisi. Bukan. Ini nyambung dengan penjelasan beliau tadi. Oke, lanjut Bang. Jadi itulah kegunaannya kita membuat klub, mengedukasi masyarakat secara tidak langsung bahwa aturan tuh harus ditaati. Ya, jangan melanggar aturan. Yang mempunyai bakat ataupun mempunyai anak yang memang ya kadang-kadang anak ini kan kalau di rumah ngomongnya tidak ngebut. Tapi kalau sudah di luar kadang-kadang lepas daripada kontrol. Makanya mungkin insya Allah nanti akan kita bahas itu, kita akan membuka klub untuk pembalap-pembalap yang mempunyai bakat anak-anak. Akan kita daftarkan secara resmi dan kita akan bergabung sama Kerpang Gaspol. Karena saya potong Bang ya. Karena dari informasi yang saya dapat, salah satu anak dari rekan kita, senior kita, Aibtu Rabono kan, itu sudah memiliki prestasi di dunia balapan ini kan. Road race. Artinya dengan usia dini itu bagian dari contoh teladan yang baik.
Nah, lanjut Bang. Siapa tahu bisa melebihi dari itu lagi prestasinya kan? Jadi memang ada sempat saya bahas sama senior saya Bang Rabono. Itu kan dia mempunyai prestasi. Ada satu lagi anak wakil ketua. Ya, Bang Adi. Pak Adi. Pak Adi. Itu akan kita bina. Sempat saya bahas juga kemarin di IMEK Katingan sama Bang Wawan kan. Kenapa kita tidak membentuk tim, saya bilang, untuk menghindari. Karena apa yang sudah terjadi, yang saya ketahui di sini, fatalitas korban kecelakaan itu anak-anak di bawah umur. Betul. Karena tidak terawasi, saya bilang. Maaf saya potong, Ketua. Hafal, ini bagian dari Kanit Laka dulu. Mantan. Udah paham. Oke Bang. Jadi kenapa tidak kita bina, saya bilang, yang terarah dan memang kita bina untuk prestasi dia juga, betul. yang terdaftar, yang safety. Kenapa kita tidak rekrut? Kenapa? Kita akan membantu, ya setidaknya dia tahu aturan jalan, bagaimana mengendarai sepeda motor, apalagi larangan khusus anak di bawah umur tidak boleh sebenarnya mengendarai itu. Makanya kenapa kita tidak bentuk suatu tim yang memang hobinya akan kita kelola dan kita bina anak-anak itu supaya bisa mengangkat, oh di sini loh ada calon-calon pembalap Kabupaten Katingan yang bisa go luar daerah, internasional kalaupun bisa kan itu. Jadi mengarahkan masyarakat khususnya anak-anak yang di bawah umur supaya tidak ikut balap liar yang membahayakan. Kalau yang nyeleneh sudah tidak nertib aturan, kemudian ikut-ikutan Bali, ini kan hal yang perlu kita perangi bersama. Iya, itu. Kenapa tidak kita salurkan saja bakat-bakat liar ini menjadi prestasi gitu kan. Dari personil Kerpanggaspol ini banyak anggota Polres Katingan. Ketika beberapa waktu yang lalu kan dari rekan-rekan kita Satuan Lalu Lintas penertiban knalpot brong ya. Nah, ada banyak sudah rekan-rekan kita dari personil anggotanya Kerpanggaspol ini yang sebelumnya knalpot brong, saya lihat dengan knalpot standar pelan-pelan. ini kan contoh. Artinya sekalipun kita hobi, ketika kita tahu aturan dan kendaraan yang kita bawa itu harus melalui jalur yang tertib lalu lintas, itu harus kita patuhi. Inilah maksud saya. Jangankan istilahnya adik-adik kita yang selaku pengemban pelindung pengayom dan penegakan hukum ini juga harus tertib. Nah itulah pesan moralnya kenapa harus ini saya minta kepada klub motor. Jadi kalaupun knalpot yang di luar standar nasional Indonesia ya, yang pabrikan, itu akan mengganggu. Takutnya ada orang tua yang jantungan, kaget, meninggal. Kan tidak berdampak baik, ya kan itu. Dengan mungkin mengganggu fasilitas umum. Iya, nggak usah jauh-jauh lah Bang. Yang penting, yang pasti bising kalau menurut saya. Itu. Kalau melewati pemukiman gitu kan, itu kalau memang ada yang jantungan seperti Bang Herman bilang, kalau orang lagi acara kegiatan ngaji, ibadah atau lain sebagainya, itu merasa bising kalau menurut saya, terganggu sekali. Kalau dibawa ke hutan aman Bang lah. Ya makanya kalaupun di hutan mungkin bisa mengusir binatang-binatang buas. Betul. Karena memang itu peruntukannya untuk memang istilahnya memang di luar, sirkuit kan. Bukan salah satunya kalau memang trail adventure ya memang di hutan. Kalau memang dipakai di sirkuit balapan, dia di sirkuit balapan. Memang seharusnya peruntukannya demikian. Lah ini kagak. Makanya buat kemarin di gang pakai lemon blong. Jadi ikutilah kegiatan hobi tapi yang aman. Tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan. Mungkin itu aja Pak Mandau. Mungkin salurkan di wadah yang tepat lah Bang. Itu. Jangan sampai membuat gaduh sebagai gaduh di jalan raya, oleh karena itu fasilitas umum, bukan jalan milik pribadi. Enggak gaduh lagi kalau balapan liar itu Bang. Bener. Satu, memang mengancam keselamatan pribadinya. Kedua, mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain. Itu berbahayanya. Baik, itu hal-hal penting yang menurut saya bisa kita bagikan ke masyarakat melalui wahana ngobras ini. Dan sekali lagi kita berterima kasih kepada Pak Kapolres Katingan selaku pencetus ngobras ini, sehingga kita berbagi informasi lewat media sosial yang sifatnya positif,
yang sifatnya baik, dan ini bagaikan ibaratnya mitra di dunia sosial, sekalipun kita tidak bersentuhan langsung ketemu dengan masyarakat. Ya. Tetapi melalui wahana ini kita bisa menyampaikan pesan-pesan positif, pesan-pesan Kaptimas untuk kebaikan bersama dan tentunya untuk kemajuan Katingan. Nah itu dia. Sukses kedepannya untuk Kerpang Gaspol Kerengpangi, dan semoga apapun harapan, keinginan bisa tercapai. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan, baik untuk pribadi Bang Herman, Pak Ketua Bribka Haryanto, ataupun untuk Kerpang Gaspol, saya mohon maaf. Ini hanya semata-mata untuk kita kebersamaan, untuk kita menciptakan situasi dan kondisi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ngobras gaspol. Mantap.